Halo, selamat siang anak-anak kelas 7 semua, 7A dan 7B, dimanapun kalian berada. Harapan saya kalian hari ini dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Dan harapan saya juga kalian tetap semangat dan berjuang untuk hari yang lebih baik. Hari ini kita belajar tentang operasi hitung pecahan dan operasi hitung campuran. Nah, harapan saya setelah kamu menyimak video ini, mempelajari di dalam contoh soal, kamu bisa menyelesaikan masalah-masalah, menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan operasi hitung pecahan dan juga operasi hitung campuran. Nah, untuk itu tetap stay menyimak video ini, ya. Dan jangan kemana-mana, tetap ikuti slide-slide selanjutnya. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Syarat dari penjumlahan dan pengurangan pecahan adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan dapat dilakukan ketika sudah mempunyai penyebut yang sama. Jadi kalau belum sama penyebutnya, kamu harus menyamakan dulu dengan mencari KPK-nya. Di SD kamu sudah diajarin bagaimana mencari KPK, bagaimana menyamakan penyebut. Dengan menjumlahkan atau mengurangkan pembilang-pembilangnya jika penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, kamu bisa mengurangkan pembilangnya, tetapi tidak mengurangkan penyebutnya, ya. Nah, untuk penyebut yang belum sama, harus disamakan terlebih dahulu dengan mencari KPK-nya. Nah, jadi jika ada pecahan A per C plus B per C sama dengan, karena sudah sama C penyebutnya, maka pembilangnya dijumlahkan A plus B per C. Contoh, 3 per 5 plus 1 per 4. Nah, pada kedua pecahan ini terlihat belum mempunyai penyebut yang sama. Jadi kita samakan dulu dengan mencari KPK 5 dan 4. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil, ya. Nah, KPK dari 5 dan 4 adalah 20. Nah, kok bisa, Miss, 12 per 20? Ayo perhatikan. KPK 20 kita bagikan ke 5, 20 bagi 5 hasilnya 4. Habis itu hasil yang 4 kita kalikan lagi ke 3. 4 kali 3 sama dengan 12. Plus, nah, KPK yang 20 kita bagikan ke 4, hasilnya 5. Hasil 5 kita kalikan ke pembilang 1, hasilnya 5 juga. Nah, jadinya 12 per 20 plus 5 per 20 sudah mempunyai penyebut yang sama. Kita tinggal jumlahin pembilangnya. 12 plus 5 adalah 17 per 20. Cukup mudah, bukan? Nah, nomor 2, ini pecahan campuran. 2, 3 per 4 plus 1 per 2. Nah, ada banyak caranya, ya. Ada yang mengubah dulu ke pecahan biasa. Nah, tapi kita bisa langsung menghitungnya di dalam pecahan campuran juga. Bilangan bulatnya 2 dan 1 dijumlah 2 plus 1, ya, plus 1 ditambah pecahannya kita jumlahin 3 per 4 tambah 2 per 4. Itu sudah disamakan penyebutnya, ya. KPK dari 4 dan 2 adalah 4. 4 bagi 4, 1 kali 3, 3, makanya 3 per 4. 4 bagi 2, 2 kali 1, 2, makanya 2 per 4. Nah, jadinya 2 plus 1 sama dengan 3. Nah, 5 per 4, itu dari 3 per tambah 2, 5 per 4. Itu kan lebih 1, menjadi 5 per 4 itu menjadi 1 per 4. Satunya itu kejumlahin ke 3, menjadi 4.
1/4. Nah, untuk pengurangan tidak jauh beda dengan penjumlahan. Kita tetap menyamakan penyebutnya dan mengurangkan pembilangnya jika sudah sama penyebutnya. Contohnya, 4/5 kurang setengah. Kita samain dulu, KPK 5 dan 2 adalah 10. 10 bagi 5, 2, kali 4 sama dengan 8, makanya jadi 8/10. Kurang 10 bagi 2, 5, kali penyebut pembilang 1, tetap 5. Jadi karena sudah sama-sama penyebut 10, kita kurangin 8 kurang 5 sama dengan 3/10. Nah, soal yang terakhir. 5 1/2 kurang 2 3/4. Di sini Miss ubah dulu ke pecahan campuran biar tidak bingung. 5 1/2. Cara mengubahnya ke pecahan campuran, 5 dikalikan ke penyebut 2. Dijumlahkan ke pembilang 1. 5 kali 2, 10 plus 1, 11. Jadi 11/2. Dikurang 2 3/4, 2 dikalikan ke 4 sama dengan 8, plus penyebut 3 sama dengan 11/4. Karena sudah menjadi pecahan biasa, kita samakan penyebutnya. 2 dan 4, KPK-nya 4. 4 dibagi 2, 2. Kali dengan 11, 22. Lanjut, 4 bagi 4, 1 kali 11, 11. Nah, karena sudah sama-sama penyebut 4, ya diikuti ya, kita kurangkan pembilangnya. 22 kurang 11 sama dengan 11/4. Nah, 11/4 ini Miss ubah ke pecahan campuran. Caranya, bagikan dulu 11 bagi 4 berapa? 11 bagi 4 bisa 8. Itu 2 ya. 11 bagi 4, 2. Nanti 2 kali 4, 8. Jadi sisanya jadi 3. Jadi 2, 3/4. Untuk selanjutnya nanti kamu bisa pelajari di buku kamu ya. Perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian berbeda dengan pengurangan dan penjumlahan. Jadi di perkalian dan pembagian, kamu tidak perlu mencari KPK atau menyamakan penyebutnya. Nah, pertama kita lihat dulu perkalian. Untuk operasi perkalian pecahan, kita dapat lakukan dengan hanya mengalihkan pembilang dengan pembilang. Pembilang itu yang bagian atas ya. Dengan mengalihkan penyebut dengan penyebut. Penyebut itu yang bagian bawah. Nah, maka dirumuskan jika ada pecahan A per B kali C per D, maka sama dengan A dikali C per B kali D. Ya, contohnya 3/4 kali 4/7, kamu hanya mengalihkan 3 kali 4 per 4 kali 7 sama dengan 12/28. Biasanya di pecahan itu hasil itu dibutuhkan yang paling sederhana ya. Menyederhanakan pecahan itu bisa dengan membagikan pembilang dengan penyebut dengan sebuah bilangan yang sama atau dengan FPB-nya. 12 dan 28 bisa sama-sama dibagi 4. 12 bagi 4 hasilnya 3, 28 dibagi 4 hasilnya 7. Ya, 3/7 itu tidak bisa lagi disederhanakan. Itu sudah paling yang sederhana. Nah, kemudian contoh selanjutnya. 2 1/3 kali 3 3/4. Ini Miss ubah dulu ke pecahan biasa. Cara mengubahnya tadi udah Miss jelasin. Jika ada pecahan campuran 2 1/3, nah bilangan bulat itu kita kalikan penyebut. 2 kali 3. Lalu kita jumlahkan hasilnya ke pembilang. 2 kali 3, 6.
tambah 1 jadi 7. 7 per 3, penyebutnya tetap. Nah, 3 per 4 menjadi 3 kali 4, 12. 12 plus 3 jadi 15. Penyebutnya tetap 4, 15 per 4. Sama dengan, nah, perkalian pecahan ingat pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. 7 kali 15 bagi 3 kali 4. Sama dengan 105 per 12. 105 dibagi 12 bisa 8, sisanya 9 per 12-nya tetap. Ya. Nah, bagaimana dengan pembagian? Di dalam operasi pembagian, membagi pecahan itu sama dengan mengalihkan pecahan dengan kebalikan dari pembaginya. Contoh, dirumuskan, jika A per B dibagikan dengan C per D, itu sama dengan A per B dikali, lihat, C per D dibalikkan, D-nya di atas, D per C. Ya, jadinya A per B kali D per C. Diganti tanda bagi jadi kali, tapi pecahan pembaginya dibalikkan. Nah, dengan D per C adalah merupakan kebalikan dari C per D. Contoh, 2 bagi 1/3 sama dengan 2, kita ganti jadi kali. Nah, 1/3-nya kita balikkan jadi 3 per 1. Nah, 2 itu kan bilangan bulat. Kita bisa mengganti 2 itu menjadi 2 per 1. Itu sama saja dengan 2. Kenapa? Per itu kan sering diartikan dengan bagi. 2 bagi 1 sama dengan 2. Jadi tidak berpengaruh. 2 per 1 kali 3 per 1. Kita kalikan atasnya 2 kali 3, 6 per 1 kali 1, 1. 6 per 1 sama dengan 6. Contoh selanjutnya, 4 7 per 10 bagi 2 9 per 10. Di sini Miss ubah dulu ke pecahan biasa. 4 kali 10, 40 plus 7, 47 per 10. Ya, 10-nya penyebut dari awal ya. Nah, 29 per 10. 2 kali 10, 20 plus 9, 29 per 10. Nah, kita kalikan, kita ingat syarat perkalian, pembagian 47 per 10 bagi kita ganti kali. Nah, 29 per 10 kita balikkan 10 per 29. Jadinya 47 kali 10 per 10 kali 29. Hasilnya sama dengan 470 per 290. 470 dibagi 290 bisa 1. Sisanya 180 dibagi 290. Jadinya 1. 180 per 290 Miss bagi sama-sama dengan bagi 10 menjadi 18 per 29. Jadi hasilnya adalah 1 per 118 per 29. Nah, sekarang operasi hitung campuran. Syarat dalam operasi hitung campuran adalah pertama pecahkan dulu yang dalam kurung terlebih dahulu ya. Kalau ada dalam kurung selesaikan dulu, walaupun dalam kurung itu penjumlahan, kamu harus tetap selesaikan dalam kurung dulu. Jika dalam kurung sudah tidak ada lagi, kamu bergeser ke perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian itu dia sederajat ya. Boleh perkalian duluan, boleh pembagian. Nah, setelah selesai dari perkalian dan pembagian, kamu cek penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan sederajat. Tetapi perkalian dan pembagian lebih tinggi derajatnya daripada penjumlahan dan pengurangan. Maka setelah itu, kerjakan dulu penjumlahan dan pembagian, baru kerjakan dulu
perkalian dan pembagian, baru ke penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan sebaiknya diselesaikan dari kiri ke kanan. Kalau penjumlahan duluan di kiri, penjumlahan dulu. Kalau pengurangan duluan di kiri, pengurangan dulu. Contoh, dalam kurung 5 kuadrat plus 6 kali 4. Nah, yang paling terutama itu adalah kuadrat sama akar harus diselesaikan dulu ya. Nah, 5 kuadrat 25 tambah 6 kali 4. Nah, pecahkan dulu dalam kurung 25 plus 6, 31. Nah, udah kita kerjakan dalam kurungnya ya, kali 4 jadi 124. Nah, nomor 2. Dalam kurung 75 kali 3 dikurang 15 bagi sepertiga. Nah, ini ada 2 dalam kurung. Kita pecahkan dulu dua-duanya, baru kita keluar ya. 75 kali 3, 225. Dikurang dalam kurung 15 kali 3/1. Ingat pembagian pecahan ya. 3-nya dibalikin per 1, jadi diganti kali. Jadi 15 itu sama dengan 15/1. Jadi 15 kali 3, 45/1. Jadi 255 kurang 45 sama dengan 210. Jadi seperti itu ya. Kita pecahkan dulu dalam kurung terlebih dahulu. Ingat sifat-sifat operasi setiap operasi hitung. Perkalian, pembagian kalau dia di pecahan bagaimana, penjumlahan, pengurangan kalau dia di pecahan bagaimana, kalau dia di bilangan bulat bagaimana. Nah, ingat syarat-syarat operasi hitung campuran ya. Nah, sekian dulu penjelasan Miss Friska hari ini. Mudah-mudahan kamu bisa menyimak dengan baik, menerima dengan baik. Kalau misalnya kurang, kamu bisa hubungi Miss Friska. Terus kamu bisa mencari berbagai sumber. Bisa cari di YouTube, bisa cari di Google, dan banyak lagi caranya. Terima kasih, selamat menyimak dan selamat mengerjakan tugas selanjutnya. Kamu ke classroom nanti isi absen dan kerjakan RPP yang sudah Miss buat di classroom. Terima kasih, selamat berjuang hari ini.